Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita kembali lagi dalam kelas manajemen jaringan. Di sini adalah praktek kita untuk membuat instalasi router mikrotik yang kita lakukan di praktek di lab. Di sini hanya review saja dan juga step by step tutorial bagaimana bagi yang tertinggal untuk bisa mengikuti agar tidak terlalu semuanya tertinggal ya. Nah, di sini saya berikan dulu skema kita atau topologi yang kita gunakan. Ada instalasi yang router 1, ROS 1 kelas dan ROS 1 2. Nah, kita ini berada di environment atau di lingkungan kampus sehingga kita terkoneksi dengan router kampus ya. Walaupun router kita ini diinstal di dalam VirtualBox, kita tetap bisa terkoneksi ke internet. Bagaimana settingnya nanti kita lakukan di dalam prakteknya ini ya. Nah, kita lihat di sini ada router kampus dengan network 192.168.13.0. Ya, kosongnya ini maksudnya networknya ya. Router alamat routernya nanti kita bisa lihat sendiri berapa. Nah, koneksinya di sini yang router 1 kita itu meminta IP dari router kampus. Jadi nanti kita di sini ada 3 interface atau ethernetnya ada 3. Yang satu S1 ini terhubung dengan router kampus ke internet. Lalu nanti ada interface 2 yang terhubung ke router 2, lalu ada interface 3 yang terhubung ke terminal untuk memberikan komen atau perintah ke routernya ya. Jadi ini ada 3, sedangkan yang router 2 ROS 2 siswa itu memiliki 4 interface. Yang satu S1 terkoneksi ke router 1, yang nomor 2 itu untuk klien siswa, yang ketiga untuk klien siswa junior, ini siswa S, siswa senior, dan yang terakhir tentu saja untuk ke terminal atau ke setting ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini interface-nya 3 dan ini interface-nya 4. Oke, pertama-tama kita instalasi dulu ya. Jadi biar nggak terlalu bingung, kita instalasi dulu yang router 1 ya. Kita gunakan VirtualBox seperti ini. Saya sudah ada ini, saya mau buat baru lagi sehingga kalau yang belum ada atau kalian tertinggal, kalian klik new di port VirtualBox-nya, lalu di sini virtual mesin baru kita isi datanya. Yang pertama namanya. Kita lihat di sini di kelas kita mempunyai format pernamaan seperti ini. Jadi kalau router 1 kita tulis ROS 1 dash atau minus ya kelas ya. Nah, karena saya sudah ada di sini lihat, saya kasih pembeda sedikit misalnya underscore A ya. Lalu foldernya, nah tentukan di mana folder penyimpanan virtual mesinnya, pastikan mudah ditemukan atau buat folder sendiri masing-masing. Kalau sudah ISO image-nya kita sudah sepakati kita menggunakan yang 6.49.13. Ini adalah OS dari routernya, versinya. Lalu type-nya order, lalu versionnya kita gunakan kalau komputernya 64 gunakan yang 64, kalau yang 32 gunakan yang tanpa 64. Kalau sudah di next, RAM dan juga prosesornya sudah cukup, tidak perlu ditambah atau dikurangi, next. Nah, kalau untuk size disknya jangan terlalu besar karena kita sudah cek bersama-sama ukuran size sudah terinstall dan juga termodifikasi hanya sekitar 70-an. Jadi kita bisa gunakan sekitar 500 mega saja maksimum ya. Kira-kira saja segini. Ya, 200 juga bisa, tapi kalau space-nya besar ya nggak masalah sebenarnya. Kalau sudah tinggal di next ya, kita cek lagi di sini penyimpanan nama dan juga memori dan size disknya. Kalau sudah selesai atau sudah benar, kita finish. Nanti dia di sini ada virtual mesin baru dengan nama yang tadi kita buat. Nah, jangan buru-buru dijalankan karena kita perlu ada satu
lagi setting yang paling penting karena kita menggunakan 4 interface atau 4 adaptor interface-nya. Jadi kita harus tambahkan dengan cara pilih ini ya. Pilih dia lalu kita setting ya. Nah, di sini di bagian network kita klik, lalu di sini ada bagian adaptornya. Nah, tadi kita lihat kita butuh berapa adaptor? Kita butuh 3 adaptor ya, ada 1 2 3. Nah, yang ke satu kemana? Kita lihat di sini di skemanya. Yang satu adalah connect ke router kampus melalui, di sini sebenarnya ada hostnya ya, kita ini komputernya kita nih. Kalau kita lihat di sini koneksi kita itu adalah hostnya ya. Nah, kalau begitu berarti kita gunakan attach-nya to bridge ya, agar bisa kita terkoneksi ke host atau komputernya yang sedang kita gunakan ini, lalu dari hostnya koneksi ke router kampus. Kalau sudah di adaptor 2 kita nyalakan enable, kita pilih yang internal network. Kenapa internal network? Karena ini nanti mau terhubung ke router 2. Yang router 2 itu adalah internal network yang kita beri nama kelas ya, namanya kita beri kelas. Karena ini kesepakatan kita agar bisa kita memanage dengan baik network-network yang ada, kita beri nama ya. Yang pertama saya ulangi, adaptor 1 adalah bridge adaptor dengan adaptor yang terkoneksi di komputer kita. Lalu yang 2 adalah internal network dengan nama kelas. Yang ketiga kita enable juga, kita pilih yang host only adaptor, VirtualBox host only adaptor. Dicek lagi, 1 bridge, 2 internal network kelas, 3 adaptor host only adaptor VirtualBox. Kalau sudah di OK, pastikan di sini dengan benar sudah ada di bagian previewnya. Kalau sudah boleh dijalankan. Jalankan dengan klik start ya. Ya, kalau sudah lihat di sini. Ya, di sini sudah muncul. Sedang booting, running. Ya, ini bisa ditutup. Nah, kita lihat di sini. Bentar. Nah, ini kita lihat di sini baca untuk memilih semua. Kita lihat di sini select all dengan A, tombol A. Ya, kita lihat kita butuh semua ini. Jadi di keyboard pencet tombol A. Lalu untuk instalasi di sini tekan I. Jadi kita tekan I. Nanti ada pertanyaan mau disimpan konfigurasi apa mau gunakan konfigurasi yang sebelumnya, karena kita instalasi baru ya nggak usah. Kita pencet N. Kalau continue yes, mau dihapus datanya yes. Ya, di sini nggak lama selesai. Setelah bacaan software installed, jangan buru-buru di enter karena kita perlu satu step yang sangat penting, yaitu melepaskan CD-nya agar dia tidak mengulang install lagi. Ya, jadi ini penting sekali di sini. Caranya melepas CD-nya adalah klik simbol CD ini, klik kanan ya. Nanti pilih remove disk from virtual drive. Ini penting sekali supaya dia tidak mengulang instalasinya. Klik, lalu kalau di sini tanyain force, ya kita force aja, artinya CD-nya dipaksa keluar agar tidak mengulang lagi. Kalau sudah lihat di sini sudah abu-abu, berarti dia sudah tidak ada CD-nya. Kita enter. Ya, nah dia tidak mengulang instalasinya. Sekarang dia langsung masuk ke software atau router OS yang sudah kita install. Nah, di sini kita diminta login. Loginnya defaultnya ketika baru install namanya adalah admin. Jadi ini user loginnya admin. Kalau kita enter, defaultnya kalau baru install passwordnya adalah kosong. Jadi tinggal di enter aja, nggak usah diisi. Ya. Nah, nanti di sini ada pertanyaan, mau lihat software lisensi, tidak usah. Lalu kita lihat di sini tinggal pencet enter saja. Nah, nanti kita diminta untuk mengubah password baru. Ya, tadi kan passwordnya kosong, sekarang kita buat password baru. Untuk
mudah kita ingat, kita ketik admin saja, kecil semua. Itu yang biasa kita lakukan di lab untuk belajar. Admin, enter, lalu kita ketik admin lagi, enter. Tapi kalau digunakan untuk perusahaan atau di setting di tempat kerja atau di tempat kampus, jangan gunakan password yang mudah diketahui. Enter. Nah, kita lihat di sini kalau sudah ya, kita lihat step by stepnya. Nah, di sini tadi instalasi sudah, buat password sudah. Sekarang kita mau mengubah nama routernya. Kalau kita lihat di sini, ya, saya zoom dulu. Nah, di sini nama kita tuh masih Mikrotik. Tahu dari mana? Ini admin kan nama usernya, Mikrotik adalah nama routernya. Kalau kita ketik di sini perintah sistem, lalu identity itu menunjukkan siapa sebenarnya nama dari routernya. Kalau kita ketik print, ya, sistem identity print, kita enter, nanti kita lihat di situ name-nya adalah Mikrotik. Cara mengubahnya bagaimana? Cara mengubahnya tinggal kita ubah aja dengan perintah set nih. Jadi identity, nah ini kalau kita enter, saya masuk ke prompt-nya. Nanti di situ kalau saya pindah prompt-nya ke sini ya, saya pencet tab, itu nanti bisa kelihatan perintahnya apa aja. Untuk merubah kita gunakan set. Jadi kalau saya ketik sini set apa yang mau di set ya kan, kita mau mengubah name-nya. Name-nya jadi apa? Misalnya sesuaikan dengan yang ada di sini, lihat. ROS 1 minus kelas ya. Saya, kalau kalian mungkin tidak usah lanjut lagi, di sini aja. Kalau saya sebagai pemisah karena sudah diinstal, gunakan yang itu. Ingat tidak boleh pakai spasi ya dalam penamaannya. Kalau sudah di enter, kita lihat di sini sudah berubah ya. Nah, kalau kita masih di dalam sini, perintah ke dalam menu yang di sini, kita mau keluarnya ketik dulu slash garis miring ya. Kita enter, nanti kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini untuk yang sampai sini, ubah nama router. Berikutnya nanti kita akan mengubah interface, nama interface-nya. Kalau di sini kita lihat di sini interface, kalau kita print ya, kita lihat di sini nama interface-nya masih Ether 1, 2 dan 3. Ini mau kita ubah sesuai yang dari skema atau topologi yang tadi kita buat. Tapi nanti saya gunakan bukan di sini karena agak kurang oke untuk zoomnya dan seterusnya. Saya gunakan yang ada di Winbox. Saya pause dulu sebentar. Ya, saya lanjutkan. Kita buka Winbox-nya. Winbox-nya kita buka, lalu kita refresh alamatnya. Ya, nah tadi kan kita login dengan admin dan password admin. Pastikan ini dirubah menjadi admin. Ya, ini berubah menjadi admin dan passwordnya admin. Lalu kita refresh untuk mendeteksi instalasi yang sudah ada. Tadi kita lihat di sini identitinya kita sudah ubah menjadi ROS 1 kelas ya. Nah, itu bisa kita pilih yang mana aja. Kalau yang ini adalah port dari IP6-nya, IP6. Kalau yang ini adalah dari VirtualBox hostnya, mungkin salah satu ini karena IP-nya masih sama-sama 0 semua ya. Yang mana aja boleh dipilih, kita klik lalu kita connect ya. Nah, nanti kita masuk ke sini, ke Winbox ini ya. Ini dia Winbox-nya. Saya besarin dulu. Oke, saya zoom in biar kelihatan. Oke, di sini kalau kita gunakan ini mudah ya, tapi kita mau biasakan menggunakan terminal untuk membiasakan diri bagaimana menggunakan terminal ya. Ya, di sini dilihat kita sudah masuk ke terminal, sudah login sebagai admin ya. Nah, tadi langkah berikutnya adalah kita mau ubah ya nama dari interface ya. Ubah nama dari interface. Ubahnya apa ya? Ubahnya ini, lihat, E1 internet, E2 ROS 2 siswa, dan E3 terminal. Kita ubah dengan cara kita lihat dulu interface ya.
print. Kita lihat di situ namanya seperti itu, masih belum berubah. Kita masuk ke menu interface, ketik enter saja. Ini kita masuk ke dalam menu interface, lihat di sini. Nah, di sini perintahnya apa aja? Kita lihat di situ ada menu-menunya lagi, submenunya lagi ya, yang biru. Kalau yang perintahnya yang ini. Nah, kalau kita mau mengubah itu kita gunakan yang set. Jadi ether1 name-nya kita ubah. Jadi kita ketik set ya, set yang keberapa, setnya lihat indeksnya di sini yang tanda garis pagar ini. Kalau kita mau mengubah yang ether1 berarti kita pilih yang indeksnya 0 ya, set 0, lalu kita ubah apanya, name-nya ya, name-nya menjadi tadi yaitu S1 ya, menuju internet. Kecil aja semua, internet ya. Ini maksudnya mengetahui bahwa ini adalah ether1 atau interface 1 yang terkoneksi ke internet ya. Kalau sudah kita enter ya, kalau kita print lagi ya, kita lihat di situ sudah berubah ya, S1 internet, Ether2 masih biasa namanya, Ether3 masih biasa. Kita lihat di sini sama kan? Ya, ini namanya sudah S1 internet ya. Yang berikutnya ROS2 minus siswa. Ya. Kalau kita set, nah sekarang Ether2, lihat di sini indeksnya berapa? 1. Lalu name-nya kita ubah menjadi ROS2. Sorry. Interface-nya dulu biar kita tahu, menuju Ethernet 2 menuju ROS2 siswa ya. Kita double check di sini benar ya. Kalau sudah kita enter, print lagi untuk kita lihat ya, kita sudah ubah dia dengan benar. Yang terakhir di sini adalah E3 untuk terminal. Kita ketik lagi set, indeksnya yang keberapa? 2 ya, name E3 menuju terminal. Salah simbol, minus dan tanda besar, lalu terminal, enter, print. Nah, itu sudah kita berhasil membuat internet ROS2 terminal. Nah, sekarang kita step berikutnya adalah kita DHCP client. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan IP DHCP dari mana? Dari router kampus ya. Jadi supaya router kita punya IP. Kalau kita cek di sini, kita keluar dulu, atau kita masih di interface ini, kita keluar dulu. Kalau kita ketik IP address ya, lalu kita print. Nah, kita lihat di sini kita belum dapat IP atau kita belum buat IP. Nah, karena kita ingin mendapatkan IP dari DHCP servernya yang ada di router kampus, kita menggunakan menu IP DHCP client ya. Jadi di sini saya mau kembali ke IP, kita masuknya DHCP client ya. Kita enter, di situ kita print ya. Di situ adalah yang ada masih kosong ya. Ya, kita lanjutkan. Kalau kita cek di sini, kalau tadi saya print lagi ya, itu tidak ada, masih kosong, berarti kita tidak memiliki IP DHCP untuk router ini. Ya, cara menambahkannya bagaimana? Kalau kita pencet tab di sini ada perintah add. Ya, add itu untuk menambahkan. Apa yang ditambahkan? Kita tambahkan interface-nya. Apa yang interface-nya kita lihat dulu di sini. Saya cetak dulu ya, interface print. Nah, yang mau dapat internet
dari mana? Dari sini ya. Dari interface E1 atau dari internet E1 ini. Jadi kita ya, kita masuk ke IP DHCP client. Nah, ini masuk ke sini, kita add ya. Apa yang di add yaitu interface-nya. Interface yang mana? Yang tadi kita lihat sini. Ini supaya dapat koneksi dari router kampus ya. Jadi kita tulis di situ E1 ya, internet. Perhatikan ini case sensitif. Kalau I-nya besar, kalian tulis I besar. Kalau kecil semua kecil semua. Kalau sudah di enter saja ya. Kalau kita print lagi di situ, lihat di situ sudah terdaftar tapi kita belum dapat address dan seterusnya. Kalau lihat di sini flagnya adalah X, artinya dia disable. Nah, kalau kita lihat di sini tadi di atas perintahnya ada perintah enable. Jadi kalau kita mau nyalakan dia supaya dia aktif mencari IP atau mendeteksi IP DHCP dari router DHCP-nya atau server DHCP-nya, kita ketik enable ya, lalu indeksnya. Perhatikan indeksnya di sini atau urutannya adalah dia urutan 0. Kita enter ya, tunggu beberapa saat, kita print lagi ya. Kita lihat di sini X-nya sudah hilang ya. Yes, boundnya sudah, kita mendapatkan IP address seperti itu ya. Nah, ini adalah cara mendapatkan IP address dari DHCP server untuk kita yang menjadi klien. Kalau kita cek di sini di menu IP lalu DHCP server client, IP lalu address, kita lihat di sini kita sudah mendapatkan IP. Sama juga di sini kalau kita ketik ya IP address, kita print. Nah, kita sudah mendapatkan IP dengan network 192.168.1 ya, atau netmasknya adalah per 24 ya. Untuk episode ini saya batasi dulu supaya tidak terlalu jenuh. Jadi sampai step ini kita untuk yang ini ya, DHCP client. Nanti lanjut di video berikutnya.